Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Swastiastu. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan penguasa semesta alam yang senantiasa selalu memberikan kita semua kesehatan, kesempatan dan juga iman sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di kediaman Bapak Sukadi dalam rangka sosialisasi calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Bapak Anwar Hamid dan serta pasangannya yaitu Ibu Reni Lamajibu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya dan keluarganya, peragatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Perkenalan, saya juga di sini untuk membawakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang mana acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga itu sambutan tuan rumah, yang keempat sambutan ketua barisan berani, yang kelima yaitu sambutan pembina barisan berani, yang keenam sambutan koordinator Kobar Anwar Reni Parigi Mutok, ya, koordinator Parigi Mutok. Yang ketujuh yaitu tanya jawab, yang kedelapan deklarasi, dan yang kesembilan yaitu penutup atau acara ramah-tamah. Baiklah, sebelum menginjak acara pokok yaitu acara sambutan tuan rumah, kami mohon acara yang kedua itu pembacaan doa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama baca basmalah, dan yang punya keyakinan sesuai keyakinan yang masing-masing. Ya. Mari sama-sama baca doa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kita akan menginjak acara yang ketiga yaitu acara atau sambutan daripada Bapak tuan rumah yang dipandu langsung oleh Bapak tuan, Bapak Sukadi. Kami silakan. Pakai rok bisa jadi ya, boleh yang penting ada identitas. Kasihkan yang dapat, kasihkan yang belum dapat. Ada yang belum, ada yang belum dapat kan di belakang. Yang belum dapat ada itu ada iya, silakan. Ini belum Pak, papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Barisan Berani 2024 yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Pembina Barisan Berani. Yang saya hormati bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Palu. Langsung pada para hadirin semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirannya, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga kita semua bisa bertatap muka di rumah kami. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu
berikutnya dan sampai kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kami di sini sebagai tuan rumah ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang bisa menghadiri undangan kami walaupun keadaannya apa adanya. Yang kedua kalinya, mohon maaf apabila di dalam menyiapkan tempat dan hidangan apabila tidak sesuai dengan selera Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kami bisa dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, kami kedatangan teman seperjuangan dari Palu, ya. Mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau ini menambah semangat kita untuk berjuang untuk memenangkan kandidat kita nomor 2. Apa dulu Pak? Nomor 2. Mungkin itu dulu sambutan kami dari tuan rumah. Mungkin nanti dilanjutkan acara ramah tamah karena ini acaranya kayaknya agak padat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sukadi selaku tuan rumah, dan kita mengikuti acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Barisan Berani. Kepada beliau yang mewakili kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, marilah di dalam kesempatan ini kita selalu senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas berkat rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Pak Sukadi. Alhamdulillah tanpa suatu aral pun yang bilang amin. Salawat serta salam tentunya tidak lepas kami curahkan pada dunia kita Nabi wa besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kami hormati, terima kasih Pak Sukadi yang telah memberikan tempat kami sebagai Ketua Barisan Berani 2024 untuk pemenangannya Bapak Anwar Rabbit dan Ibu Rani Ahmad Cici. Mudah-mudahan semua yang ada di sini adalah pendukung setia yang ingin memenangkan Bapak Anwar Rabbit. Betul Pak? Betul. Nah, luar biasa Pak ini. Jadi kami datang di sini ingin saya perkenalkan. Pertama ini Pak Mudor, yang ketua ini Pak Profesor Dr. Winarko FNI, ini adalah pembina kami. Nah, kami Abdul Munir sebagai ketuanya barisan, dan sebelah saya ini adalah Pak Anton. Pak Anton ini termasuk pembina juga di Barisan Berani. Nah, kalau Pak Mudor, Haji Mudor ini Ketua KWSLP. Kalau Mas Joko yang ada di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya, nah ini ketuanya. Nah, modelnya kayak ayam, karena suka potong-potong ayam dia. Ya, itu. Makanya Pak, kami semua ini hadir di sini. Tentunya jangan lupa membawa YouTuber kita. Jadi Pak Haji Mujiono ini adalah YouTuber, hampir 20.000 subscribernya. Jadi luar biasa. Jadi nanti ini langsung disiarkan langsung. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, ini nanti bisa dilihat di YouTube kita, channel YouTube Mujiono. Jadi kegiatan kita Barisan Berani mulai awal kita dilantik, mulai awal kita didirikan sampai hari ini tetap eksis, selalu dan siap mendukung. Kemarin kami di Pantai Barat
semuanya, khususnya Trans, karena kami juga termasuk Pak Prof ini adalah Ketua Forkama Jatra, Forum Komunikasi Masyarakat Jawa dan Transmigrasi. Ya toh? Nah, kami bendara umumnya dibalik sekarang. Karena kalau banyak jabatan nggak boleh Pak, kena KPK nanti. Nah itu. Jadi sebentar lagi adalah akan menjadikan pemilihan gubernur kita. Insya Allah besok pagi ya Pak. Nanti kita hadir semua, kita sambut kedatangan beliau. Jadi yang terpenting adalah kita ingat pada waktu nyoblos, nggak usah ditelok-telok Pak, nanti diajarkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pokoknya ada ceweknya coblos. Kan ada 3 itu, ada 3 loh, 1, 2, 3, yang ada ceweknya dicoblos. Nomor berapa itu Pak? Nomor 2. Nomor 2 begini loh Pak. Ya, karena Allah sudah ciptakan kita itu serba berpasang-pasangan. Kalau pasangan itu 1 sama 2 Pak? 2. Nah, laki dan perempuan. Ya, maka kamu akan bahagia di situ, gitu. Harus coblos nomor 2. Kita menangkan nomor 2 itu Pak ya. Program-program juga jelas semua ada di situ Pak. Jadi sudah sangat luar biasa programnya beliau, mulai dari lurah, camat, bupati 2 kali, sampai anggota DPR RI 2 kali. Ini kemarin baru dilantik beliau. Luar biasa, sangat untuk pemerintahan tidak akan diragukan lagi. Betul ya Pak ya? Dan janji-janji beliau itu sudah terlaksana, walaupun belum untuk pemilu yang akan datang, tapi sekutnya adalah tingkat kabupaten. Pada waktu di Morowali dia sudah buktikan itu semua. Jadi apa yang ditargetkan dia ingin tingkatkan yang lebih besar se-Sulawesi Tengah. Kalau kemarin tingkat kabupaten di Morowali, nah sekarang di Sulawesi Tengah, kan gitu ya Pak ya. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak pernah ingat. Terus yang kedua, dia adalah, mohon maaf, muslim. Dari 3 kandidat, mohon maaf saya berani kata, yakin dan percaya yang bisa fasih untuk memimpin sholat, yang memimpin khutbah hanya 1, Pak Dr. Amar Hafid. Betul Pak? Yang lainnya pasti nggak bisa tuh. Yakin saya tuh. Halo, santri, dia dari lulusan pondok pesantren dari Gontor. Wah, hebat nih. Makanya itu dia akan keimanannya, ketulusannya, insya Allah. Dan didukung Ibu Reni untuk kesehatannya. Ibu Reni dulu adalah ketua di rumah sakit di Undata. Jadi teman-teman kalau sakit, nah Ibu Reni ahlinya. Kalau pemerintahan, Pak Dr. Hafid ahlinya. Nah itu ya. Oke Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Jangan saya ulang, nanti biar dijelaskan lagi lebih terinci kemauan kita, apa yang kita sampaikan, aspirasi Bapak Ibu nanti akan kami bawa ke Pak Dr. Amar Hafid. Ya, nanti dia dijelaskan oleh Prof. Winarko yang lebih detail lagi. Olehnya Pak, saya ulang sekali lagi Pak, jangan lupa kita capres nomor berapa Pak? Nomor 2. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua Barisan Berani, dan acara berikutnya, acara kelima, yaitu sambutan pembina Barisan Berani kepada Bapak Profesor Winarko. Kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang masih belum, suaranya belum keras. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati, yang saya banggakan, terkhusus adalah
yang memberikan tempat acara pada malam hari ini, Bapak Kadi Pak Sukadi. Saya atas nama dari Barisan Berani sekaligus mewakili dari pemenangan, yaitu Bapak Dr. Haji Anwar Habib bersama Ibu Dr. Reni Lamajido, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tuan rumah, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini nantinya kita bisa diskusi panjang, sekaligus saya ingin menyerap apa yang menjadi keinginan dari para hadirin yang hadir pada malam ini, terkhusus adalah yaitu di Desa Tinobala ya Pak ya, mungkin ada yang dari Kota Raya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ketua Barisan Berani yang mendampingi saya, yang setia mendampingi saya seketika saya hadir di tempat-tempat khususnya adalah untuk kegiatan sosialisasi di dalam pemenangan Bapak Dr. Haji Anwar Habib. Yang saya hormati Pak Farid, ya Pak Farid, terima kasih. Baru ini saya ketemu Pak Farid, tapi namanya seperti gak asing, ya karena apa namanya tahu tapi baru ini. Pak Farid, terima kasih hadir. Iya. Yang saya hormati Bapak semuanya yang sudah meluangkan waktunya hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih semuanya dengan kehadiran Bapak. Tentu dengan harapan dan tujuan kami hadir di tengah-tengah ini adalah yang pertama ingin memberikan apa yang sudah kami bagikan, yaitu program dari kandidat calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Jangan sampai ke depan Bapak semuanya yang hadir beli kucing dalam karung, ya asal milih tapi tidak tahu programnya. Ini kami hadir hanya khusus ingin memberikan apa yang sudah dituliskan, yang sudah gagasan, yang sudah dituangkan dalam bentuk visi dan misi dari kandidat, supaya juga diketahui oleh umum. Karena apa? Seketika kita memilih calon kepala daerah, ya, yang tidak tahu programnya, sama dengan Bapak masuk di hutan ditutup matanya, tentu tidak tahu mau kemana. Harapan semuanya, saya yakin dan percaya bahwa siapapun nanti yang akan menahkodai sebagai kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah tumpuan semuanya masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah yang bisa mensejahterakan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itu sendiri. Saya selaku yang ditunjuk oleh Pak Dr. Haji Anwar Habib sebagai pembina di pemenangan, dan juga saya juga ketua Dewan Pembina di Barisan Berani. Kenapa saya mau berjuang untuk kepentingannya yang ada di kandidat? Pertama, saya ingin memperjuangkan masyarakat saya yang ada di dataran transmigrasi, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab saya selaku ketua umum Forum Komunikasi Masyarakat Jawa dan Transmigrasi. Saya tidak ingin masyarakat Jawa hanya diberikan surga telinga, tetapi paling tidak ada yang dirasakan seketika siapapun, khususnya adalah Bapak Dr. Haji Anwar Habib terpilih. Tentu saya akan mengawal sesuai dengan apa yang ada di 9 program yang sudah dicantumkan. Itu kewajiban saya, ya. Jadi bapak-bapak yang hadir, khususnya adalah masyarakat Jawa Transmigrasi, adalah saya orang yang di garda depan yang akan meneruskan apa yang menjadi keinginan dari bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Supaya apa? Supaya nantinya masyarakat yang ada di transmigrasi ini betul-betul tidak ada kesulitan, terutama adalah terkait dengan masalah buku misalkan,
kantong produksi misalkan. Saya masuk tadi dari mulai Kota Raya sana, jalannya masih luar biasa. Kurang lebih hampir 20 kilo kalau nggak salah ya, dari sampai ke sini. Ini adalah catatan saya. Saya sudah catat, Pak. Dan ini akan menjadikan program yang pertama yang nantinya seketika Tuhan mengizinkan Bapak Dr. Haji Anwar Habib beserta Ibu Reni dipercaya oleh bapak-bapak, maka satu-satunya di Kota Raya sama dengan jalan Gunung Tirimbala ini adalah jalan dulu yang paling pertama dulu, yang skala prioritas dengan kehadiran saya malam hari ini. Yang kedua adalah terkait dengan masalah pendidikan, Pak. Saya seorang akademisi, saya dosen, saya guru besar di perguruan tinggi yang ada di Malang, di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan juga di Universitas Gadjah Mada. Jadi program pendidikan sudah tertuang di dalam program unggulan, yaitu seketika kandidat nomor urut 2 terpilih, maka pendidikan tidak ada namanya yang kaya bisa menikmati pendidikan, yang miskin ditinggalkan, tidak seperti itu. Justru kita balik. Dan saya sudah memberikan masukan kepada beliaunya, seketika beliau duduk, maka satu kabupaten paling tidak satu orang yang dibiayai menjadi mahasiswa tingkat doktor atau S3. Jadi kalau ada 13 kabupaten dan kota, berarti selama beliau menjabat 5 tahun bisa menghasilkan 26 doktor yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ini adalah kebanggaan. Ya, jadi bisa di UGM, bisa saya di Brawijaya, saya juga di sana di Malang. Nantinya tinggal sesuai dengan disiplin ilmu kebutuhan yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi Bapak nggak usah takut. Bapak seorang petani, anaknya nanti nggak bisa kuliah S1 atau S2 atau S3. Banyak ruang yang bisa kita berikan nantinya. Makanya ketika nanti beliau terpilih, maka saya akan dampingi, terutama adalah sesuai dengan disiplin ilmu saya, bidang saya yaitu di bidang pendidikan. Kalau kesehatan, Pak, nggak usah khawatir, karena Ibu Reni, wakil kita, adalah orang yang memang berkecimpung di dunia kesehatan. Beliau sudah menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Arutapura, Rumah Sakit Undata, Wakil Wali Kota. Jadi insya Allah masalah kesehatan sudah terjawab dengan program-program yang sudah termasuk di dalam 9 program itu. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, tentu saya pada malam hari ini sangat mengharapkan keseriusan, kesungguhan bapak-bapak. Kalau ingin ada perubahan seperti yang saya sampaikan di poin 1, 2, dan 3, jangan meninggalkan, harus ada tekad yang bulat, bismillah, nawaitu yang kuat, memilih nomor 2. Sehingga apa yang sedangkan malam hari ini nanti insya Allah akan bisa terrealisasi. Ini barangkali karena sudah diskusi jangan terlalu lama, karena masih ada sesi kedua, kita tanya jawab saja. Ya, kita tanya jawab 2 pertanyaan, kemudian sesi kedua 2 pertanyaan. Silakan, mungkin dipandu oleh MC-nya. Oh, saya dong. Oh ya, sorry. Ya maaf, berarti sambutan dulu baru dialog. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, demikian dari sambutan dari Bapak Pembina Barisan Berani untuk Bapak Profesor Winarko Effendi. Terima kasih sambutannya. Dan kita menginjak ada ke-6, yaitu sambutan dari sambutan koordinator Kobar Parigi Mutong yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Farid Budanga. Pada beliau kami silakan. Ya, kalau sudah seorang profesor di bidang pendidikan, seorang dosen yang sudah menyampaikan seperti itu, kita mau ragu apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita diberinya suatu nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi di posko resmi kita, yakni pemenangan Bapak Anwar Habib dan Ibu Reni. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
insya Allah akan disampaikan kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang saya banggakan, Bapak Ketua, pemenangan berani Provinsi Sulawesi Tengah yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Saya ini hanya pernah menelpon di barisan yang dipimpin oleh Bapak, ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kolaborasi yang dilakukan hari ini dan ini sudah yang kami harapkan. Ini sudah. Yang selanjutnya saya yang berbahagia semua rekan-rekan dan sahabat seperjuangan yang semua hadir di tempat ini. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada adik-adik Panwaslu bahwa yang hadir pada malam hari ini adalah semua tim pemenangan kami yang terdiri dari beberapa daerah trans di wilayah Kota Raya dan Trans Tengah Barat. Sehingga pada malam hari ini kami kumpulkan. Nah, kemudian juga setelah pengarahan ini juga kami akan melakukan pemantapan dalam kepanitiaan untuk melakukan kegiatan besok. Jadi di sini kampanyenya ya disampaikan kampanye, tapi lebih condong saya adalah melakukan penguatan di dalam tim. Nah, kemudian yang selanjutnya kami akan melakukan deklarasi sebagai bentuk komitmen kami untuk melakukan dukungan terhadap Bapak Anwar Habib. Dan kemudian adik-adik yang saya hormati juga, setelah ini juga kami akan melakukan evaluasi dan persiapan terkait kegiatan Bapak nanti untuk persiapan besok malam. Ya mungkin ini sedikit yang saya garis bawahi, bahwa kami mohon maaf sekiranya kegiatan ini mungkin tidak kami laporkan, karena menurut kami bahwa ini adalah posko resmi kami yang pada malam hari ini dihadiri oleh semua tim. Ini bukan masyarakat yang kami pungut, tapi insya Allah ini adalah tim-tim solid kami, tim pemenangan yang sudah terdaftar di dalam struktur pemenangan kami. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian terima kasih banyak Pak Prof dan seluruh pemenangan yang hadir hari ini dari provinsi, sangat luar biasa. Kolaborasi insya Allah akan tetap kita laksanakan, karena di wilayah kita ini yang meliputi trans dan eks kampung yang begitu beragam, sehingga kami sangat membutuhkan panduan ataupun arahan dari bapak-bapak yang selalu yang mempunyai ikatan sebuah organisasi di dalam trans ini, sehingga kita mampu menyatukan pandangan antara trans dan kampung. Nanti sebentar nanti di tanggal 27 insya Allah kita sama-sama memenangkan Bapak Anwar Habib dan Reni di pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nanti. Saya Ketua Komando Barisan Anwar Habib Reni Kabupaten Parigi Motong menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hari ini sudah berkeringat, sudah bekerja tanpa diperintah, tidak dibayar satu peser pun. Mereka ini Pak, alhamdulillah bekerja benar-benar membantu perjuangan ini dengan rasa syukur dan rasa ikhlas, walaupun belum ada disentuh apa-apa dari kandidat. Ya, ini perlu saya sampaikan, kami juga sangat mengapresiasi kerja-kerja daripada semua tim-tim relawan yang hari ini yang sudah membantu di dalam mensosialisasikan Bapak Anwar Habib di tengah-tengah masyarakat kita semua. Nah, ini malam ini adalah merupakan malam penguatan daripada ketua tim berani Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan motivasi kepada kita semua, memberikan trik bagaimana supaya kita bisa memenangkan di wilayah kita masing-masing, sehingga pada tanggal 27 kita bisa menuntaskan perjuangan kita. Jadi seperti itu. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir bahwa di tanggal 23 nanti di bulan November, deklarasi kampanye akbar yang akan dilaksanakan oleh gubernur kita di Sailkom ini, insya Allah nanti kita akan hadiri. Itu kampanye bukan Parigi Motong, tapi kampanye akbar yang akan dipusatkan di Parigi Motong se-Sulawesi Tengah. Jadi pada tanggal 23 nanti, karena saya barusan mengawal Bapak 3 hari di bagian utara, saya diutus ke sini untuk mengkondisikan persiapan pertemuan kita 4 titik di wilayah ini.
yakni Kecamatan Ongkamalindo 2, kemudian Palasa dan Tomine. Ya mungkin ini dulu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat berjuang kepada semua sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita agar kita mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang selalu dekat dengan rakyat, yang selalu mengingat rakyatnya, dan yang selalu memperhatikan apa yang menjadi kekurangan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Iya, terima kasih kepada Bapak Farid yang telah menyampaikan sambutan dan mengajak acara berikutnya, acara ke-7 yaitu sesi tanya jawab. Iya, pandu saja. Oke. Para bapak-bapak dan rekan-rekan semua, mungkin di sini ada kesempatan untuk kita semua dalam rangka sesi tanya jawab ini. Mungkin ada usulan-usulan atau seperti apa Pak yang harus yang kalian bapak-bapak mau tanyakan langsung kepada tim pemenangan daripada Bapak Anwar Hafid Reni Lamajiri. Mungkin keluhan selama ini yang kita rasakan lah, mungkin dari apalah fasilitas atau apa yang mungkin kita butuhkan untuk masyarakat kita sekitar sini, mungkin jalan atau apalah gitu, atau kebutuhan atau pupuk dan lain sebagainya lah, yang merupakan keluhan yang selama ini mungkin bapak-bapak tidak dapatkan selama pemerintahan sebelumnya. Mungkin boleh angkat tangan Pak, maju yang ingin menyampaikan usulan atau apa. Mantap. Ya jangan malu-malu Pak, mari. Biasa saja kita lebih apa ya, lebih kayak bersahabat. Mungkin ya santai, relax gitu. Monggo yang punya keluhan masalah apa mungkin nanti bisa disampaikan langsung, dijawab langsung oleh tim. Ya. Silakan Pak, maju Pak. Ada mic Pak. Siapa yang mau usul Pak? Silakan. Usul atau permintaan. Warga sini. Monggo. Boten usah sungkan-sungkan. Kalau nggak ada saya wakili ya. Satu saja ya. Saya buka dulu. Gini Pak, persoalan saat ini ya di lingkungan kita ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Effendi. Ya semoga bisa jadi bapak anak saya lah. Kalau saya sudah ketua anak-anak insya Allah. Ya begini, saya atas nama Effendi, warga desa Tinombala. Mungkin keluhan saat ini masyarakat desa Tinombala dan sekitarnya Pak ya, masalah keamanan Pak. Dan keamanan ini kayaknya spesifik dan sulit kalau langsung bisa teratasi seperti apa ya. Karena ini keamanannya bukan masalah keamanan lingkungan yang mungkin tawuran antar warga atau antar desa Pak ya. Ini masalahnya di perkebunan Pak, keamanannya Pak. Selama ini masyarakat desa Tinombala dan sekitarnya yang memiliki hasil dari perkebunan dan kadang juga merupakan salah satu sumber ekonominya Pak ya, seperti buah kakao dan lain sebagainya, itu selama ini mungkin sudah berapa bulan terakhir nih Pak, selama harga kakao ini sangat melonjak tinggi yang cukup menggiurkan bagi para pencuri mungkin ya, yang jelas karena harganya cukup tinggi. Itu selalu aja mereka ambil Pak, atau kecurian lah, dicuri. Jadi belum begitu tua, jangankan masa Pak, belum tua aja sudah mereka duluan Pak. Nah ini masalahnya di perkebunan Pak, nah, mungkin masyarakat tuh jaga tiap malam harus tidur di kebun kan. Nah ini, jadi mungkin itu pertanyaan dari saya coba minta solusinya atau pandangannya bapak-bapak seperti apa nanti ke depannya. Ya, soalnya kita kalau mau main hakim sendiri atau main masa kayaknya kan tidak jelas melanggar undang-undang Pak. Ya, pertanyaan saya cukup itu. Kiranya bisa dikasih solusi dari Bapak Profesor. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi. Beliau satu marga dengan saya. Kalau saya Winarko Effendi, beliau Pak Effendi. Karena satu dari nenek yang kakek yang sama dari Nabi Adam. Jadi nggak ada salahnya.
terkait dengan masalah isu keamanan ini bukan hanya cuma di wilayah Kota Raya, ya, Kecamatan Ongkamalino. Ongkamalino, ya, termasuk di daerah Morowali sendiri, kemudian juga di wilayah Poso, ya, itu juga sama. Intinya adalah kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena satu, kesenjangan yang sangat jauh, kesenjangan ekonomi yang sangat jauh. Yang kedua, kesempatan pekerjaan yang sangat terbatas. Yang ketiga, yaitu tentu dalam hal ini pihak pemilik perkebunan atau masyarakat, kemudian pemerintah dan aparat keamanan harus duduk satu meja. Maksudnya harus ada koordinasi dengan baik yang menyangkut bagaimana masyarakat ini tidak resah dan gelisah bahwa hasil bumi atau perkebunannya supaya tidak hilang. Jadi paling pertama adalah bagaimana kita mengikis kesenjangan. Yang orang mencuri atau mengambil barangnya orang, ada dua hal. Pertama, bisa karena keterpaksaan, karena ekonominya mau nggak mau harus melakukan. Yang kedua, karena karakter dan hobi. Yang ketiga, karena pengaruh hal-hal yang sifatnya sosial. Mungkin terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, misalkan narkotika, ya, anak-anak muda misalkan. Karena kalau sudah masuk ke area narkotika, apapun akan dilakukan. Nah, ini adalah tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum atau aparat penegak hukum. Jadi ini yang penting, ya, ini solusinya. Mudah-mudahan ke depan dengan terpilihnya Bapak Dr. Haji Anwar Hafid beserta Ibu Reni, ya, nantinya hal ini akan menjadi catatan saya, khususnya yang ada di Parigi Motong, yaitu di Kota Raya sini, terkait dengan menyikapi persoalan yaitu pencurian hasil bumi atau hasil kebun, supaya dilakukan koordinasi pemerintah provinsi dengan pihak kepolisian atau Polda yang ada di Polda maupun yang ada di Polres. Ini solusinya, ya. Mungkin ada lagi, silakan. Atau mungkin ada yang nambahkan dari teman? Oke, silakan satu lagi kalau ada. Saya catat Pak, saya catat ada YouTube. Gak usah khawatir, pasti akan nyampe ke beliau nanti. Karena saya ditugaskan sama beliaunya untuk menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, supaya beliau dalam melaksanakan tugasnya nanti benar-benar membela kepentingan kebutuhan dari masyarakat. Kira-kira begitu ya Pak, ya? Ya, silakan. Ya, mungkin tambah Pak Aziz. Ya, tambah dikit. Jadi gini, itu termasuk dalam program 9 program kerjanya Bapak Dr. Anwar Hafid. Kenapa? Karena yang disampaikan tadi ada kesenjangan sosial. Maka ketika nanti Bapak Dr. Anwar terpilih sebagai gubernur, dan itu salah satunya adalah jangan sampai masyarakat kita ini tidak sekolah. Satu. Yang kedua, jangan sampai masyarakat ini tidak bekerja. Nah, itu ada di program, nanti bisa dibaca di situ. Itu ada. Insya Allah kalau itu diterapkan, insya Allah kalau itu dilakukan, itu akan terjadi, tidak mengurangi, minimal mengurangi. Karena semua sudah bekerja, semua sudah punya pendapatan. Nah, yang menjadi catatan adalah kalau kita tidak bekerja, tidak bawa, ya ini yang repot. Yang dia sampaikan tadi adalah penyakit masyarakat. Ya, saya rasa gitu. Itu tadi, mudah-mudahan tanggal 27 ya, besok kita buktikan ini akan terjadi, dan insya Allah Bapak Dr. Anwar Hafid akan memenuhi itu semua, dan tentunya akan kebersamaan kita mulai dari masyarakat, aparat maupun dari lingkungan keluarga sendiri, saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling waspada. Itu, terima kasih.
Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, mungkin semoga bapak-bapak semua hadirin ini ikut puas Pak ya, dan nanti semoga bisa terrealisasi ya. Dan mungkin masih ada pertanyaan berikutnya dari bapak-bapak sekalian. Gak usah sini lah. Oh ya, aku biasa preman ya. Kalau tidak ada, kita bisa mengisi acara berikutnya mungkin Pak. Iya, demikian yaitu acara sesi tanya jawab, dan kita mengisi acara berikutnya, acara yang ke-8 yaitu acara deklarasi. Jadi untuk deklarasi mungkin dipimpin langsung oleh Bapak Anton. Ya, pada beliau saya silakan. Iya, suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Salam berani. Saya mau pingin dengar yang lebih kencang lagi ini di kamar ini. Salam berani. Yakin berani? Pak, saya mau tanya Pak, di sini Pak, ada yang enggak yang belum kenal dengan Pak Anwar Hafid dengan Ibu Reni? Jawab jujur Pak, saya mau tanya dulu, ada enggak? Ada enggak yang tak kenal? Seperti ini jangan sampai terjadi. Ternyata ada yang belum kenal ini Pak Bro. Kenal sama saya. Gambarnya saja Pak. Gambar ya. Oke. Izin Pak, Bapak nggak kenal profil Pak Anwar Hafid dan Ibu Reni ini, apanya yang Bapak nggak kenal? Ya orangnya kan Mantap, itu pertanyaan berani. Berani terbuka Pak. gambar. Izin Pak Prof, saya menambahkan Pak. SMS aja supaya dibaca saya dari Bapak Dr. Anwar Hafid ini Pak, umur 22 tahun jadi kepala desa Pak. Umur 20 tahun jadi kepala desa. Dia jadi kepala desa bukan di Sulawesi Tengah, tetapi di Sulawesi Selatan. Setelah menjadi kepala desa, beliau menjadi sekda camat 2 periode. Ketika beliau ini naik untuk jabatan yang lebih tinggi, masyarakat satu kecamatan di Sulawesi Selatan tidak kasih dia. Kenapa Pak? Karena pelayanannya ini luar biasa. Ini masyarakat Sulawesi Selatan Pak. Tidak kasih menghadap ke bupati. Tolong jangan pindahkan beliau. Masyarakat kami masih membutuhkan 2 periode jadi camat. Itu ada di profilnya Pak. Ada di profilnya beliau. Pak, saya mau tanya Pak. Kira-kira kalau panggilan yang wajib kita dengar atau kita penuhi itu menurut Bapak panggilan apa Pak? Jadi ketika saya ngomong dulu Pak, kita mencari kesepakatan tadi, benar atau tidak ini? Tolong saya dikoreksi Pak. Kalau untuk saya pribadi Pak, ada 2 panggilan wajib yang harus saya penuhi. Pertama panggilan azan, panggilan agama. Ketika azan berkumandang, itu panggilan Tuhan untuk kita. Sepakat Pak? Sepakat. Mantap. Berani? Berani. Yang kedua, sangat bersyukur bagi kita kalau masih ada orang tua dua-duanya. Saya pribadi Pak, saya punya bapak sudah tidak ada. Tapi bagi bapak-bapak, bagi saya punya kakak-kakak, abang-abang di sini yang masih punya orang tua 2, syukuri Pak. Salah satu hilang Pak, satu keberkahan hilang dalam hidup kita Pak. Itu yang harus kita tanamkan. Ketika Bapak di luar kota misalnya, orang tua memanggil Bapak, kira-kira Bapak sebagai anak, bagaimana perasaan Bapak? Sedih. Apalagi dengan kata kalimat, di mana kau nak? Bapak Ibu rindu dengan kamu. Kira-kira bagaimana? Itu yang terjadi dengan Pak Anwar Hafid ketika beliau membangun Sulawesi Selatan di kecamatan. Orang tua memanggil beliau, pulang kona.
Bangun kau punya wilayah ini, bangun kau punya daerah ini, Morowali Utara. Kira-kira Pak, dengan modal 200 juta Pak, maju sebagai anggota DPRD kota atau DPRD kabupaten, kira-kira sanggup itu Pak, 200 juta? Tapi beliau maju dengan anggaran 200 juta untuk menjadi bupati. Apa yang terjadi Pak? Beliau naik. Kenapa naik? Karena jalur langit Pak. Orang tua yang memanggil, nak silakan kau cari uang. Kami warga. Dan orang tua akan mendoakan kamu. Itu terjadi Pak. Saya tidak bohong ini Pak. Dan beliau sendiri yang mengatakan kepada kami, 200 juta itu dapat dari mana Pak? Dari SK yang digade oleh istrinya ke bank. Dua periode Pak. Apa programnya? Pertama, ketika beliau ini terpilih jadi bupati, langsung beliau katakan Morowali berjamaah. Beliau undang semua tokoh agama, Kristen, Islam, Buddha, semua agama yang diakui oleh di Indonesia ini diundang. Mana kopinya? Mana kuren? Mana semua? Tolong ramaikan rumahnya Tuhan. Kata-kata Tuhan, bukan kata Pak Anwar, bukan kata saya. Akan saya turunkan rahmat apabila rumah saya itu akan dipenuhi oleh kaum wilayah setempat. Terjadi Morowali pada saat beliau memimpin, belum dikatakan sebagai Morowali sekarang Pak. Belum ada yang tahu Morowali itu. Tapi ketika yang apa yang beliau lakukan, apa masyarakat dipenuhi rumah-rumah ibadah, lihatlah Morowali sekarang. Penuh berkat tidak Pak? Itu yang saya harapkan kepada bapak-bapak semua. Mari kita memimpin Pak, betul-betul pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Jangan kita terkecoh Pak. Hanya karena 1-2 lembar, 3 lembar, mahal suaranya kita ini Pak. Hanya mau diukur dengan itu Pak. Minta maaf saya. Meskipun mulut kantong ini masih terbuka di atas, tapi saya mau cari dengan cara yang bagus. Itu yang saya harapkan sama bapak-bapak semua yang ada di sini. Ketika ada yang bertanya, siapa sih ini Pak Anwar? Simpel saja jawabannya. Mudah sekali jawabannya Pak. Lihat rekam jejaknya beliau ketika beliau memimpin Morowali. Selesai. Kalau ada orang Morowali di sini, sebenarnya paling bagus. Saya minta keterangan langsung dari dia. Kira-kira ada orang Morowali di sini Pak, yang pernah di Morowali Pak? Ada. Kalau ada, saya malah ingin bertanya, bagaimana kira-kira beliau selama memimpin Morowali, supaya menjadi bahan masukan juga bagi saya. Jadi saya rasa cukup sekian barangkali Pak ya. Saya bercerita tentang Ibu Reni, Pak Anwar Habib. Sekarang Ibu Reni, ada yang tidak kenal? Ya? Berani Pak? Berani apa? Terbuka? Ibu Reni ini putri dari Bupati Donggala pada saat itu masih wilayah Donggala ini, yaitu almarhum Abdul Aziz Lamajidun. Beliau ini pernah memimpin rumah sakit Anutapura seperti yang dikatakan Prof. dan pernah menjadi direktur utama di rumah sakit Sundata. Beliau maju meninggalkan jabatan beliau, duduk sebagai wakil wali kota. Beliau maju untuk Indonesia. Beliau paling paham tentang kesehatan. Apa cita-cita besar dari beliau? Beliau inginkan puskesmas itu jangan hanya sebatas untuk perawatan. Kenapa tidak harus bisa jadi rawat inap?
itu keinginannya beliau. Bahkan cita-cita beliau ini, kenapa sih Sulawesi Tengah ini tidak punya rumah sakit yang benar? Ini cita-cita beliau. Kesehatan, Pak. Berobat dengan BPJS, Pak. Saya juga rasakan dulu. Tapi dengan KTP, Pak, yang profil Bapak di KTP Sulawesi Tengah, Pak. Selama Bapak mau dirawat di kelas 3, insya Allah, Pak, tidak akan menjadi masalah. Di rumah sakit. Ini sekilas dengan wanita tangguh. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Saya ini kalau mau jujur, lebih dekat saya dengan Ibu Reni dan Pak Anwar Hafid. Karena beliau punya suami, almarhum Ferry Sarugin, pernah satu kantor dengan saya. Jadi kesehariannya itu tiap malam minggu saya datang, selalu saya lihat tentang beliau ini. Jadi sangat pas apa yang dikatakan oleh Pak Munir, bahwa memang cocok itu berpasang-pasangan. Manusia ini diciptakan berpasang-pasangan. Entah itu barangkali kebetulan atau sudah menjadi ketetapan yang di atas, walau alam. Saya rasa demikian tambahan saya sedikit. Kira-kira bisa diterima Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kita mesti apa? Berani! Kenapa ini, Pak? Ayo. Tepuk tangan dulu, Pak. Berdiri kita kesini, Pak. Saya kelas 1 SMP pernah datang di sini dengan saya punya bapak, almarhum. Bahkan ketika saya sudah berumur 50 tahun sekarang, saya kemarin gembira sekali, saya punya hati, Pak. Gembira, meskipun kami barusan dari Pantai Barat. Capek, tidak ada pakai kata capek. Ibarat saya ini Om Kamalino ini rumah kedua saya, Pak. Rindu saya sebenarnya dengan itu. Dan saya ingin jangan sampai saya punya rasa rindu ini menjadi gagal kalau mereka ini orang-orang di sini tidak sehati dengan saya. Saya ingin sehati dengan bapak-bapak itu semua. Mari kita sehati memilih siapa? Memilih siapa? Berani! Kalau begitu mari kita deklarasi, Pak. Boleh saya minta waktunya kita deklarasi, menyatakan bahwa kita berani mendukung